Imajinasi. Datang. Wanita itu suka baca WA pakai nada. 1, 2, 3. Nah, gitu. Jadi A-nya harus 5, 6. Ya, wanita itu adalah makhluk yang hebat. Iya, rempong iya. Iya. Tapi kita seneng dengan Iya. keadaan kayak gitu, kita seneng, kita suka. Air mata wanita itu tidak jauh lebih jujur dibandingkan dengan air mata laki-laki. Wanita kalau kangen sama pasangannya pasti cari gara-gara. Iya, ada temen aku tuh. Ada, siapa tuh? temen aku. Wah, gimana Kalau tuh? nggak cari gara-gara, dia blokir HP-nya, blokir betul. nomor Ayu duluan. Oke, Us, gimana Us kabar Us? Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya baik. baik saja, fisik baik, alhamdulillah. Kebetulan pesak juga baik. Cuaca lagi Cuaca panas-panasnya. lagi panas-panasnya. Keras suaranya agak terserang cuaca, jadi hawar-hawar begini. Jadi agak serak ini ya. Tapi kan ini cuaca lumayan lah segini ya, tenang. Ya, ya. Keadaan Meskipun tenang. agak panas. Iya. Gimana Us? Ada pembahasan nggak? Ada nih, ada seru. Sekarang kebetulan saya mempunyai sebuah ide, sebuah apa itu teh? Kalau yang suka kering itu kan apa? Imajinasi. Imajinasi. Datang secara tiba-tiba. Nah, kalau SpongeBob kan imajinasi. Nah, Tiba nggak imajinasinya? bagus lah. Nah, kita sekarang gimana kalau membahas fakta-fakta tentang wanita? Boleh nyindir tuh. Bisa jadi, bisa jadi. Gimana, setuju gak? Setuju? Boleh. Nah kan wanita itu kadang ngelakuin hal-hal yang absurd, nah, seperti bermudan, marah-marah nggak jelas gitu kan. Benar. Ya. Terus? Seperti pemikirannya yang kekanak-kanakan kadang gitu kan. Tapi kadang juga bisa dewasa, Iya. lebih dewasa dari laki-laki. Iya betul. Terus? Kadang ada hal-hal yang tidak dimengerti oleh laki-laki. Tidak dimengerti oleh laki-laki. Iya. Tapi ada sebabnya. Ada tentunya. Benar. Nah sekarang kita akan membahas tentang hal itu. Nah, yang pertama mungkin gini, sifat dasar wanita itu adalah makhluk yang emosional. Iya. Dalam kurung itu perasa. Iya, betul. Nah, Kalau kata Bulan Amadani, makhluk Tuhan paling seksi. iya, Betul. betul. Itu mah secara apa? Secara kelihatannya gitu kan. Nah, ini mah secara psikologisnya atau yang tidak kelihatannya. Tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Sangat bisa sekali. Nah, yang pertama itu kan wanita itu makhluk perasa. Nah, kebanyakan wanita itu bertindak menggunakan rasa. Betul tidak? Betul. Nah, Karena 90% menggunakan perasaan. Contoh. Apa contohnya? Contoh seperti halnya ketika akan mengambil sebuah kebijakan. Ya. Pasti itu menggunakan rasa. Ya. Sedikit sekali menggunakan logika atau ketika wanita itu akan menentukan sebuah pilihan pasti yang digunakannya rasa. Iya, benar. Ketika mau milih nih, misalkan mau beli baju nih, Ya. tidak sesuai dengan fungsinya. Iya. Pasti yang dilihat, oh lucu ya, Iya. warnanya imut ya, itu kan menggunakan rasa. Ya, emosional. Pasti yang dipilih itu ketika barang tersebut terasa di emosional itu baik atau mengenakan pasti dipilih. Atau lucu nih, Ya. bentuknya lagi viral, Ya. tapi fungsinya berapa persen fungsinya pasti dipilih. Seperti hal contoh gini, kerudung kan wanita kalau laki-laki itu kan melihatnya kerudung yang penting rapi gitu kan. Nah itu kan dalam segi logika. Enggak, wanita enggak gitu. Iya. Yang dilihatnya motif, Iya. mereknya, Tuh. kainnya, Iya. potongannya, Iya. logonya, gitu. Walaupun kadang kerudungnya itu sendiri menyulitkannya. Iya, benar. Terutama kerudung ada yang kerudung sakaratul maut. Iya. Sini dibuat Pasinda itu namanya. Iya, kerudung sakaratul maut. Pokoknya mau makan aja susah gitu kan. Tapi kan yang penting
enak dilihatnya, senengnya, bahagianya, walaupun ribet gitu Ya, sebenarnya. itu yang pertama, itu wanita itu makhluk perasa. Bahkan ketika ini cetan gitu kan, cetan itu kan laki-laki kalau ngejatri itu kan kayak datar aja gitu kan. Tapi kan kalau wanita seperti kayak gini, misalkan wanita itu harus ngerti tentang pikiran laki. Nah itu kan wanita itu harus mengerti pikiran laki. Kalau diterima pakai rasa itu kan kadang nyelekit. Iya, benar. Tapi kan kalau pakai logika, oh iya seperti itu. Tapi kan kalau pakai rasa, gini, wanita itu suka baca WA pakai nada, betul nggak? Betul. Iya. Hanya saya juga ngalamin sih. Misalkan gini nih, aku WA, kamu lagi apa? Iya. Jawabannya, kamu lagi apa? Lagi di jalan ya? Iya. Kalau A-nya cuma satu berarti ya. Gitu. Nah, betul. Jadi A-nya harus 5, 6. Iya. Iya, gitu. Kalau A-nya 5 atau 6, pasti kita bacanya iya gitu. Iya, A gitu ya. Oh. Gitu. Jadi selama ini saya salah. Tidak boleh salah lagi. Sudah saya kasih tahu. Terus apa lagi, Us? Nah, yang kedua, wanita itu adalah makhluk yang ribet, betul tidak? Betul, Us. Ya. Kamu nyindir. Betul. Itu ya. Jadi wanita itu Ribet iya, rempong iya. Iya. Tapi kita seneng dengan Iya. keadaan kayak gitu, kita seneng, kita suka. Malah kita nggak suka yang simpel-simpel aja, nggak suka. Ya kalau laki-laki kan, Nggak seneng. kalau laki-laki kan kalau mau berangkat nih, ya simpel aja gitu kan. Yang penting berangkat gitu kan, nggak membebani diri sendiri gitu kan. Yang penting enteng lah gitu. Kalau wanita kan ini dibawa, ini dibawa gitu kan. Belum pakai gelang, Iya. belum pakai aksesoris, Iya. bros, belum sepatunya harus warna ini, Nah. kalau bajunya ini. Tapi kita seneng. Iya. Kami kaum perempuan seneng kayak gitu. Sebenarnya gini contoh, saya pernah punya satu teman perempuan. Waktu itu sidang skripsi, Temen. ya teman, sidang skripsi waktu itu. Kalau laki-laki termasuk saya gitu kan, kan itu skripsinya 3 bundel nih, 3 eksemplar. Iya. Nah, kalau laki-laki tinggal masukin aja ke tas. Nggak bisa. Tapi Cewek kalau nggak wanita bisa. bawa kantong jinjingan satu, yang satu jinjingan lagi. Ya Allah. Ini untuk skripsi, Iya. ini untuk tas untuk ini, tas untuk HP beda lagi. Iya, Tapi kita betul. seneng ngejalaninnya. gitu. Bahagia aja, Yang penting bahagia, seribet apapun nggak peduli. nggak peduli. Yang penting Bener. bahagia pokoknya. Yang penting rasa. Malah suka benci kalau lihat cowok simpel banget sih. Oh gitu. Kenapa sih cowok simpel banget? Kalau misalkan saya kan udah nikah Ya. sama suami nih, kita mau pergi ke suatu tempat. Jam 7 nih, kita OTW jam 7. Saya pasti bangun dari jam 4, nyiapin ini itu. Tapi Masak. masak itu, mandi segala macam dandan. Tapi kalau cowok nanti aja jam 7 kurang 5 siap-siapnya. Betul. Udah gitu. Betul. Soalnya kalau misalkan di rumah saya juga, kalau mau berangkat ya laki-laki santai aja gitu. Nanti aja kalau udah tua nih mau Ya. OTW. Soalnya laki-laki kalau misalkan mau berangkat nih, 10 menit persiapan bisa. 5 menit juga oke. Ya 5 menit juga bisa. Paling Itu yang dibawanya cuman HP doang sama Iya. dompet, udah gitu aja. 10 menit itu atau 5 menit mandi, makan sama beres-beres cukup. Makhluk simpel ya, Iya. laki-laki. Simpel sekali. Mm. Lanjut ya. Lanjut Yang boleh? ketiga, wanita itu makhluk yang cerewet. Betul tidak? Betul. Betul. Nyindir itu, Iya. nyindir sekali. Merasa dan Iya. saya merasa. Baru 2 kali tuh kesindir 2 kali. Jadi kalau diperhatikan betul ya, wanita itu makhluk cerewet, banyak sekali ngomongnya. Bukan Tahu tidak? cerewet. Apa tuh? Kita tuh apa ya? Tidak mau senangnya bertele-tele gitu. Senangnya sampai puas kalau ngomong. Oh jadi kalau misalkan mau ada ngomong nih mau ke isi, jadi harus ada latar belakang dulu, tujuan, rumusan masalah baru isi. Mungkin gitu. kapasitas kata-kata wanita sama laki-laki beda. Mungkin kemampuan verbalnya di atas laki-laki. Iya bener.
kemampuan kosakatanya juga di atas laki-laki, beda kita. Tapi ada satu penelitian, kenapa sih wanita itu cerewet nih? Banyak sekali ngomongnya. Karena secara psikologis jumlah kata yang dikeluarkan oleh seorang wanita itu 24.000. Bayangin berapa tuh 24.000? Banyak. 24.000 kata. Makanya wanita itu Per hari itu. Tapi berbeda dengan halnya laki-laki. Laki-laki itu stok kata per harinya itu cuman 7.000. Berarti pagi-pagi aja udah habis gitu ya? Kalau misalkan ada seorang laki-laki yang di kantornya suka pidato atau suka menyampaikan materi, ngajar, nah sampai rumah dia udah nggak bisa ngomong, berarti stok katanya udah habis. Kalau wanita enggak, sampai malam, sampai dari subuh sampai subuh kita tuh masih makanya nyimpen kata-kata, stok kata-kata yang makanya wanita itu kalau mau sekedar pipis doang pasti di omongin, mau pipis nih gitu kan. Udah ya, aku mau pipis dulu aku pipis dulu ya gitu, berkali-kali gitu. Tapi kan laki-laki enggak, kalau mau pipis ya udah pergi aja gitu. Begitulah. Kadang itu juga menjadi sebuah hal di keluarga. Wanita yang nggak paham bahwa laki-laki itu stok katanya cuma 7.000 pasti, kenapa sih gitu kan? Kok diam baik gitu kan? Berarti udah habis tuh. Katanya. Mungkin kalau yang nggak tahu gitu kan, kenapa diam baik? Apa dia tidak suka sama aku gitu kan? Bener nggak? Bener. Bener, menyangkanya gitu. Padahal kalau dia tahu itu stok katanya sudah habis. Gitu. Masuk akal sekali. Tapi betul kan? Betul. Iya. Dirasakan juga. Apalagi kalau yang suaminya itu bertipe introvert. Yang sedikit sekali ngomongnya. Iya. Gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Yang keempat, fakta yang keempat, wanita itu dari segi mata adalah mata penjaga sarang. Benar. Maksudnya mata penjaga sarang itu, wanita itu sulit sekali untuk melihat benda-benda yang jauh. Tapi untuk melihat benda yang dekat dia bisa. Beda sama cowok. Beda sama cowok. Cari anduk aja ada di depan mata. Bilangnya nggak ada. Di mana ya? Nggak tahu di mana. Tapi kalau sama cewek langsung ini dia. Karena deket. Kadang gini loh, kalau laki-laki disuruh sama wanita, terus mencari barang, remote contohnya. Terus si clue-nya itu nggak spesifik. Misalkan ambilin remote di mana, di sekitaran TV. Nah itu ngeblend. Sekitaran TV itu di mana? Iya, sekitaran TV itu ngeblend di mana, nggak tahu. Tapi pasti nanya. Iya. Di mana? Nanya lagi. Iya, nanya lagi. Terus sama cewek langsung ketemu. Iya. Masuk laki-laki itu kalau misalkan cari kunci motor aja. Iya. Bener. Padahal itu di depan. Sering. Di depan loh, depan mata. Depan mata. Iya. Makanya kalau saya sendiri disuruh sama orang tua atau sama siapa saja mencari benda yang di depan mata, itu kadang blank. Dari banget nih, dari cowok banget ya. Tapi kalau sama cewek langsung ketemu. Nggak babi bu lagi. Iya, karena wanita itu kornea matanya lebar. Berbeda yang cowok itu sempit. Jadi secara fungsi wanita itu untuk melihat benda yang dekat, sama cowok yang jauh. Kalau nyetir aja gini. Itu tuh tempatnya udah kelihatan. Kalau cowok kan mana gitu kan. Belum ada, belum kelihatan. Iya, tapi kalau cowok itu udah kelihatan gitu. Iya, benar. Benar gitu. Benar banget. Lanjut. Boleh. Yang kelima, fakta kelima cewek itu, wanita itu curhat hanya sekedar ingin didengar. Benar. Gak usah jawab apa-apa. Iya, gak usah jawab. Gak usah banding-bandingin. Oh kamu gini, gak usah. Cukup diam. Gak usah kasih solusi juga, gak usah. Tapi paling seneng kalau dikomporin. Oh gitu. Kalau nyeritain nih, ini musuh aku gini. Oh iya, langsung ngomporin. Paling suka itu. Oh gitu ya.
Soalnya gini, saya pernah pengalaman waktu saya belum kenal sama psikologi, itu kadang kalau wanita curhat, saya suka kasih solusi. Nggak usah, maunya kita didengar aja. Ya. Tapi setelah saya tahu teorinya bahwa wanita itu hanya ingin didengar, oh ya udah dengerin aja gitu. Duduk aja, duduk aja, jadi pendengar yang baik. Dari awal sampai akhir. Jadi pendengar yang baik, cuman jawab ya, oh, ya udah, gitu. Ya gitu. Itu berasa banget kita sebagai kaum wanita. Boleh lanjut lagi? Boleh. Yang keberapa sekarang? Yang keenam. Tadi 5, udah 5. Keenam. Air mata wanita itu tidak jauh lebih jujur dibandingkan dengan air mata laki-laki. Iya. Betul. Kadang kita bisa pura-pura nangisin cinta. Iya. Padahal dalam hatinya itu kan enggak gitu. Iya. Biarin aja. Iya. Cuma sandiwara. Sandiwara. Tapi kan kalau laki-laki air mata itu jujur banget. Dalam. Iya. Dalam banget, jujur banget. Kalau cewek disuruh acting aja langsung nangis. Bisa. Iya. Oke, lanjut terus. Lanjut. Itu bener banget. Sekarang yang tadi ke-6. Sekarang yang ke-7. Wanita kalau kangen sama pasangannya pasti cari gara-gara. Iya, ada temen aku tuh. Ada temen aku. Wah, gimana? Kalau nggak cari gara-gara, dia blokir HP-nya, blokir nomor aja duluan. Bener. Dia nyari gara-gara dulu, uring-uringan dulu. Padahal lagi santai, nggak ada apa-apa. Kisahnya lagi santai, nggak ada apa-apa. Langsung karena rindu, kangen, ingin ketemu dan ingin dipupuk. Iya. Terus si cowoknya, cowok emang simpel. Iya. Kenapa nih nggak bisa ngerti gitu. Iya. Langsung blokir. Gara-gara supaya dia ditemuin. Cowoknya nemuin. Gitu. Bener. Pengalaman unik nih. Iya. Itu banyak, itu kebanyakan. Oh, banyak. Oh gitu, iya. Tapi itu relate kan? Relate. Iya. 90% terjadi. Termasuk sama saya sendiri. Oh gitu. Bener. Lanjut. Nah, yang ke-8. Fakta wanita yang ke-8. Wanita itu adalah makhluk yang pinter cari informasi atau dalam kurung intel. Wah, jangan ditanya. Coba nyuruh aku nih. Ya. Coba dong cari tahu tentang si ini. Ya. Kamu kasih namanya aja, nama lengkapnya aja. Nanti kita kasih semua datanya. Oh gitu. Sampai ke akar-akarnya. Dapat tuh. Rumahnya di mana? Ya. Warna cat rumahnya apa? Gitu. Warna kursinya apa? Pasti. Pokoknya sekomplit mungkin. Komplit. Pokoknya saya pernah pengalaman. Tinggal kasih nama lengkap aja. Pernah pengalaman. Saya dijapri sama wanita kan. Terus dijutekin. Nah, mungkin penasaran dia. Cari IG saya, ketemu. Karena tahu nama lengkapnya atau enggak? Enggak pasang nama lengkap. Enggak. Ya, karena tahu. Terus di IG juga enggak nama lengkap. Tapi tahu loh. Iya. Dapat. Informasinya dapat sedetail mungkin. Iya, sedetail mungkin. Sampai ke semua sosmed. Iya. Ke alamat rumahnya. Bahkan sampai ke TikTok loh. Bahkan TikTok saya itu namanya jauh sekali berbeda. Dapat. Begitulah makhluk yang dinamakan wanita. Relate. Iya. Sekarang lanjut aja. Boleh. Yang ke-9. Otak kiri dan kanan wanita itu jauh lebih seimbang dari kecil dibandingkan dengan otak pria. Makanya kalau otak cowok gimana? Kalau anak cowok waktu kecil itu dominan otak kanan. Makanya otak kirinya kecil. Iya, makanya laki-laki seringnya itu waktu kecil main gitu kan, main kelereng, main layangan, karena pulangnya sore. Otaknya otak kreatif, otak bermain. Itu kan otak kanan itu otak seperti itu. Otak kiri adalah otak logis, analitis, otak berpikir. Kalau cewek enggak, dari kecil udah bisa diarahkan. Iya. Diatur. Mungkin secara simpelnya otak kiri itu adalah otaknya
logika. Iya. Sedangkan otak kanan adalah otaknya emosional. Tapi wanita itu bagusnya dari kecil udah seimbang. Antara kiri dan kanan, diarahkan bisa. Iya. Bermain bisa. Dibentuk emosinya bisa gitu. Kalau cowok gedenya beda. Iya. Iya, gedenya gimana kalau cowok? Mungkin kalau laki-laki itu dari kecil kan otak kanan nih yang dominan. Nah, nanti seiring berkembangnya umur baru nih sama. Nah, baru sama. Bahkan mungkin lebih dominannya otak kiri. Iya. Otak berpikir logika, analitis, memecahkan masalah dan sebagainya. Benar, betul. Pelet banget. Iya. Oke. Terakhir nih. Iya. Terakhir. Gimana 10 ya, yang ke-10. Jam istirahat wanita itu lebih sedikit dibandingkan seorang laki-laki. Benar. Karena kita kebanyakan overthinking. Iya. Ada nggak pengalaman? Ada. Banyak. Apalagi kalau udah jadi ibu nih. Iya. Nggak ada aja waktu buat istirahat. Iya. Nyiapin segalanya. Dari masih gadis juga gitu. Bahkan mungkin misalkan istirahat nih, tidur jam 12, jam 4 udah bangun. Iya, jam 3, jam 4. Jam 4 udah bangun. Udah nggak bisa tidur lagi kita. Apalagi kalau besoknya ada acara nih, kita mau pergi kemana, nggak tidur tuh. Nggak tidur? Beda dengan laki-laki ya? Laki-laki misalkan kalau tidur jam 9 pun, ya bangunnya adzan subuh. Bisa jam 9 juga. Ya, jam 9 juga bisa. Terus bisa tidur di mana aja kalau cowok. Bahkan saya juga tempat rame. Bahkan pengalaman saya juga waktu itu tidur di pinggir jalan bisa. Ya. Pulas. Ya. Kalau wanita enggak. Nggak bisa. Kalau udah ngantuk nih, kita udah ngantuk banget, tapi keadaan harus ini nggak mungkin tidur. Pasti kita overthinking. Kita melek lagi. Nah, makanya jam istirahat wanita tuh sedikit banget karena kebanyakan gitu overthinking. Overthinking sana sini seperti yang tadi diceritain. Kayak gitu. Iya. Berarti dari 10 yang saya sebutkan itu sebenarnya masih banyak sih. Masih banyak fakta-fakta lainnya, tapi mungkin nanti ada part 2-nya. Boleh, part 2-nya boleh. Ini mah contoh di kehidupan sehari-hari aja dulu. Terus nanti kita bikin part 2-nya. Boleh. Nanti jangan lupa ada part 2. Nanti juga ada kita akan mengeluarkan podcast lagi judulnya fakta tentang laki-laki. Nah, seimbang kan? Ada fakta wanita, ada fakta tentang pria. Si makhluk simpel. Iya, ada fakta tentang rasa, ada fakta tentang logika. Boleh. Bener. Mungkin nanti ada kedepannya fakta tentang aksi dan fakta tentang fiksi. Boleh. Kita ngobrol. Iya. Secara pengalaman pribadi aja. Yang pernah dirasakan. Pengalaman yang terjadi di sekitar kita. Di kehidupan sehari-hari. Iya. Sudah. Boleh? Segini aja mungkin. Mungkin kita lanjutkan lagi di part berikutnya di part 2 ya. Part 2. Jangan lupa tonton nanti kita di part 2 dan jangan lupa lagi like, comment dan subscribe channelnya Ruang Riuh. Oke.